Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Alhamdulillah qadir jilani sallallahu nawara dari wa darajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ba'da an tahiyya wa thana ila Allah azza wa jal, nastamirru ila qira'atana fi hadzal kitab wa ya nailul masarrat fi tasqiqil khairat, wa naqra'u fi safhah as-saminah as-sadisah, ya, as-sadisah wa hiya muqaddimah. Kita lanjutkan dengan membaca kitab Al-Masarrat ini dalam halaman yang ke-6. Ya, halaman yang pertama, halaman 6 ini kaifiyah membaca kitab Dalail Khairat adalah satu dengan kita mulai membaca hadroh. Ya, membaca hadroh. Satu, hadroh itu adalah mengirim, menyampaikan usul Fatihah, Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita tuju, baik yang kita harapkan syafaatnya, kita harapkan barokahnya, karomahnya, sampai kepada orang-orang yang kita berikan kiriman Fatihah berupa doa. Kiranya hadroh. Jadi disampaikan hadirannya, kesampaiannya kepada orang-orang tersebut. Maka di tahapan yang pertama, kalau baca sholawat, baca dalail adalah dengan baca hadroh yang pertama itu. Ila hadratin Nabil Mustafa. Ya, yang pertama ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Sayyidana wa Maulana Muhammad wa ala alihi, dan juga yang kedua kepada para keluarganya, wa sahbihi ajmain, dan para sahabatnya semuanya. Lahumul Fatihah, dibaca itu kepada mereka itu dikirimkan atau dihadiahkan Al-Fatihah. Tsumma ila hadratil muallif, selanjutnya adalah ditujukan kepada, dihadirkan, dimaksudkan, dikirimkan kepada al-muallif, pengarang, Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli, yaitu Abi Abdillah bin Sulaiman al-Jazuli, wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani, dan kemudian Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir al-Jilani, wa immatil arba'ah, dan juga pada imam madhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali radhiyallahu anhum, semoga Allah selalu memberikan ridho kepada mereka. Lahumul Fatihah, kepada mereka semuanya kita kirimkan Fatihah itu. Tsumma ila hadrati auliya illahil kiram, selanjutnya dikirimkan, ditujukan Fatihah itu kepada para aulia, para wali-wali Allah yang mulia. As-Sayyid Ja'far Shadiq, ya, pertama Sayyid Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu siapa?
Sunan Kudus. Umar Said, di Umar Said ini. Ya, dan Mbah Sunan Murio namanya Umar Said. Mbah Abdul Jalil ini waliullah yang ada di Jekulo Abdul Jalil, Mbah Abdul Qohar, makamnya di belakang masjid pas itu. Urus imaman itu. Mbah Jalil, Mbah Qohar. Mbah Sewonegoro, ya, ada yang mengatakan putranya Sunan Murio, ada yang mengatakan dia makamnya di samping masjid Jekulo yang kiri, pas jendela. Ya, tidak ada patokan misalnya nggak ada nisanya, hanya murni tanah itu. Karena beberapa kali pernah dikasih patokan, dikasih kijing, dikasih bangun, semuanya jebol. Dikasih pian tutup, juga sering ada angin, lesus dan sebagainya. Maka ternyata beliau tidak kerso diberi apa-apa, jadi jarang copot, nggak ada apa-apanya. Mbah Sanusi, makamnya di samping masjid yang ke depan jalan itu, Mbah Sanusi. Ya, sejajar dengan Mbah Yasin gurunya Mbah Basir, Mbah Ahmad, Mbah Rifai, Mbah Ahmad Mutamakin, wa musakhihi Syekh Muhammad Amir bin Idris, dan juga musakhih kitab Da'il Khairat yang kemarin disebutkan Mbah Amir bin Idris di Pekalongan itu. Nah, kalau sudah sampai sini kita tambah Mbah Ahmad Bashir. Qaddasallahu sirrahum, semoga Allah senantiasa memberikan kesucian terhadap keberadaan mereka, sirrahum, makom mereka. Wa nawwara darihahum, memberikan cahaya. Wa yu'li darajati, meninggikan derajatnya. Wa ata alaina, dan memberikan kepada kita semuanya berupa min barokatihim, dari berkah-berkahnya. Wa amtir alaina wa itha karomatihim, dan diluberkan kepada kita, diberikan kepada kita semuanya dari kehebatan karomahnya. Lahumul Fatihah, ya. Kemudian kita kirimkan Fatihah kepada mereka. Ini kaifiah yang pertama kalau baca sholawat, termasuk baca dalail. Nanti tata keramanya ya mulainya ini. Kemudian berikutnya astaghfirullahaladzim, membaca istighfar. Tsumma qara'a astaghfirullahaladzim salasan, telung ambalan. Kan begitu maksudnya. Maca Fatihah, maca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Kemudian nuli dilanjutkan subhanallah walhamdulillah salasan. Baca subhanallah walhamdulillah 3 kali ambalan. Nah, dilanjutkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil salasan. Baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, tambah lagi dilanjutkan dengan al-ikhlas bi'a'udhu ma'al basmalah. Jadi membaca surat al-ikhlas tapi ditambahi a'udhu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali salasan. Al-mu'awwidhataini ma'al basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, tetapi sebelumnya tambah dengan bismillah. Tidak pakai a'udzu. Yang pakai ta'awud adalah surat Al-Ikhlas saja. Dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Fatihah itu ma'al basmalah. Ya, baca Fatihah dengan baca basmalah. Kemudian setelah selesai semua dilanjutkan Asmaul Husna ma'al basmalah. Membaca Asmaul Husna dengan basmalah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kemudian yang sering disebutkan kan bismillahibada'na itu baca basmalah. Tapi ini khas model Asmaul Husnanya
dalail khairat. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Kang Rahman, Maha Rahim. Kemudian baca Asmaul Husna ini. Allahu Jalla Jalaluh, Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Al-Maliku Jalla Jalaluh, Al-Quddus Jalla Jalaluh, Assalamu Jalla Jalaluh. Nah, artinya kan udah paham ya? Allah Maha Zat, nama yang paling dominan dalam Asmaul Husna, dalam diri pangeran itu namanya Allah. Berapa kata dalam Al-Quran disebutkan, paling banyak adalah Allah. Kemudian Ar-Rahman yang maha welas asih, Ar-Rahim yang sama, ya Al-Malik yang maha, apa Malik itu? Yang raja, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha damai, yang memberikan kedamaian, ya. Al-Mu'minu Jalla Jalaluh yang memberikan rasa aman. Al-Muhaimin yang memelihara, Muhaimin. Al-Aziz yang maha mengalahkan. Al-Jabbar yang maha perkasa. Al-Mutakabbir yang maha penuh dengan kebesaran, bukan maha sombong ini. Mutakabbir. Al-Khaliq yang maha mencipta. Al-Bari apa itu? Yang maha bariun, membebaskan, melepaskan. Al-Musawwir yang memberi rupa, memberi warna rupa, menggambar. Al-Musawwir kan memberi rupa. Al-Ghaffar maha mengampuni. Al-Qahhar yang super gagah. Al-Wahhab yang maha memberi. Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Al-Fattah yang maha membuka. Al-Alim maha mengetahui, ya Al-Alim. Al-Qabid yang maha menguatkan Qabid. Al-Basit yang maha basitur rizki, yang maha melebarkan, ya memberikan luang rezeki. Al-Khafid apa itu? Meluangkan, merendahkan. Al-Khafid maksudnya merendahkan derajat. Ar-Rafi' maha mengangkat derajat. Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Al-Mu'izzu. Al-Mudhillu ya merendahkan. As-Sami' maha mendengarkan. Al-Basir maha melihat. Al-Hakam maha memberi hukum, memberi kepastian hukum. Al-Adlu maha adil. Al-Latif yang maha halus tapi menyantun. Al-Khabir itu kadang-kadang dimaknai dengan sama dengan Al-Basir, tapi ini maha waspada. Al-Halim itu as-sabru sebetulnya, tapi dari sifatin mana sabar. Al-Adim maha agung. Al-Ghafur maha mengampuni. Al-Ghaffar yang selalu mengampuni. Asy-Syakur maha syukur. Al-Ali maha tinggi derajatnya. Al-Kabir maha besar. Al-Hafid maha menjaga. Al-Muqit memberi arti, memberi makna. Al-Hasib maha mengkalkulasi, menghitung. Al-Jalilu maha penuh dengan yang Al-Jalilu, Allah Zat yang punya kebesaran. Jalil. Al-Karim mulio. Ar-Raqibun atid yang maha mengawasi. Al-Mujib mengabulkan. Al-Wasi' maha sangat luas. Al-Hakim Pak Hakim. Coba maha menghafalkan ya. Maha bijaksana. Al-Wadud sama dengan Al-Hub, maha mengasihi. Al-Majid maha mulia. Al-Ba'ith ya, Ba'ith membangkitkan. Asy-Syahid yang maha mempersaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, maha saksi. Al-Haqqu super penuh kebenaran hak. Al-Wakil ngurusi, yang maha mengurusi. Al-Qawiyyu maha kuat. Al-Matin kokoh. Jadi kuat dan matin beda lagi.
Al-Wali, wali, maha melindungi, wali itu. Al-Hamid, Hamid, terpuji. Al-Muhsi, ya, Al-Muhsi maha menghitung. Al-Mubdi, maha memberikan kemuliaan. Al-Mu'id, ada ya'udu, mengembalikan. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, lawannya mematikan. Al-Hayyu, maha hidup. Ya, Al-Qayyum, Hayyu Qayyum, berdiri sendiri, kokoh. Al-Wajid, Al-Wajid, wajid, wajada, menjumpai, menemukan. Al-Majid, Al-Majid, Al-Majdu, yang punya kemuliaan. Al-Wahid, maha satu. Al-Ahad, maha esa, satu esa. As-Somad, tempat untuk Qul huwallahu ahad, Allah samad, tempat untuk bersandar, tempat untuk meminta. Al-Qadir, berkuasa. Al-Muqtadir, sangat berkuasa. Al-Muqaddim, maha yang mendahului. Muakhir, yang mengakhiri. Al-Awwal, maha yang yang pertama. Al-Akhir, maha akhir. Al-Zahir, maha lahir, maha tampak. Al-Batin, maha batin, maha yang tidak terlihat. Al-Wali, menguasai. Al-Wali, menguasai. Al-Muta'ali, yang maha memberikan ketinggian. Al-Barru, yang maha baik. At-Tawwab, maha menerima taubat. Al-Muntaqim, Al-Muntaqim, maha gigih tapi memberikan siksa. Maha memberikan siksa. Al-Afu, afu, memaafkan. Ar-Ra'uf, maha belas kasih. Malikul Mulki, yang maha memiliki penguasa kekuasaan. Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keutamaan, keagungan dan kemuliaan. Al-Muqsitu, yang maha qistun, adil. Al-Jami', maha menyatukan, mengumpulkan. Al-Ghani, ya, maha kaya. Al-Muhni, maha yang memberi kaya. Al-Mu'ti, yang maha memberi. Al-Mani', maha menolak atau mempertahankan. Al-Dhar, yang memberikan mudarat, bahaya. An-Nafi', memberikan manfaat. An-Nur, apa itu? Memberikan cahaya. Al-Hadi, hidayah, memberikan petunjuk. Al-Badi, menciptakan. Badi'us samawati wal ard dalam Quran. Al-Baqi, yang maha Fuad Abdul Baqi, ya Fuad wa Farah. Apa itu? Kokoh, abadi, kokoh. Al-Warith, ya, yang memberikan keabadian, memberikan. Ar-Rasyid, memberi petunjuk atau memberikan kepandaian. As-Sabur, ya, sabur, sabar. Alladzi lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak yalid, melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allah yang tidak bisa disetarakan dengan apapun, disamakan dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada bagi Allah sesuatu yang sama, dipersamakan. Wa huwas samiul basir, Allah yang maha sami', maha mendengar dan juga maha melihat. Ini Asmaul Husna, biasanya bacanya begitu. Al-Adlu jalla jalalu, Al-Latifu jalla jalalu, sampai begitu kalau wiridannya. Al-Khabir, bukan Al-Khabir, Al-Halimul Azimul Khabur, ini jadi BLB. Al-Hakimu jalla jalalu, Al-Wadudu jalla jalalu, Al-Wakilu jalla jalalu. Kalau bacanya begitu. Nah, terus diakhiri dengan ini. Terus ini wa idza ra'aitan nafsa minka tahkamat, ini yang dibaca Gus Mumu ini tiap kali subuh ya. Ini apa namanya? Ini khas, tidak semua kitab ada begininya ada. Termasuk naskah yang saya lihat syarah dari apa namanya? Dalail Khairat itu tidak ada ini. Ya. Jika engkau melihat nafsu yang selalu menghukumimu, yang selalu mengakuimu, mengelolamu, menyanderamu, wa ghadat taqutuka fi ladzat syahwat,
dan juga makanan-makanan yang selalu meriputimu dengan kenikmatan-kenikmatan syahwatmu. Ya, karena itu bantinglah, hindarilah, gantilah, fastrib, palingkanlah hawa, niatan, semangat, nafsu itu bisolati muwadziban dengan baca solawat, ya, dengan baca solawat secara pasti, secara rutin, secara kekal, secara terus menerus. La siyama bidal khairat, apalagi dengan model membaca dalil khairat. Bidalailil khairati kun mutamassikan. Dalil khairat itu maka pegangilah, kun jadikanlah pegangan. Wal zam qiraataha, abadikanlah, lazimkanlah, langgengkanlah membaca dalil khairat itu. Tanal ma tabtaghi, maka engkau akan peroleh apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan. Fasyawarikul anwari la'ikhatun biha, maka cahaya akan memancar. La'ikhatun, syawarikul anwar, cahaya akan menyeruak dengan sebab kita membaca biha dalail khairat tadi. Fatarku minka laha akhi la yambahi, jika engkau meninggalkannya, ya, dari laha dengan dalil khairat, la yambahi, jangan la yambahi, jangan seyogianya, jangan sampai meninggalkan. La yambahi bitarki minka, jangan engkau tinggalkan itu sebagai saudara, sebagai kebiasaanmu. Nah, biasanya setelah baca ini lanjut lagi kepada muqaddimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang disebut sebagai niatnya, tapi niat awal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Semoga mudah-mudahan rahmat, selamat, keselamatan Allah selalu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Wassallallahu wasallama wasallam. Ilahi, ya, ilahi bijahi nabika, ya Allah, ya Tuhanku, dengan keagungan nabimu. Sebenarnya kalau dibaca sambil baca puisi kan enak, tapi kalau bacanya dengan dihayati kan lebih nyaman, ya, daripada baca. Sayyidina Muhammadin, keagungan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sisimu indaka wa makanatihi ladaika, dan derajatnya, keagungan derajatnya di sisi kamu ya Allah, wa mahabbatika lahu, ya kan? Wa mahabbatika lahu, dan juga karena kecintaan panjenengan ya Allah lahu, di sisinya Nabi Muhammad, wa mahabbatihi laka, dan juga kecintaannya Kanjeng Nabi kepadamu ya Allah, wa bisirril ladzi bainaka wa bainahu, dan juga ya Allah dengan rahasia-kerahasiaan yang ada di antara kamu dan Kanjeng Nabi Muhammad. As'aluka, saya memohon, kami memohon ya Allah, antusolliya wa tusallima alaihi, untuk selalu mengirimkan rahmat, solawat dan rahmat dan salamnya kepada Kanjeng Nabi, wa ala alihi, keluarganya, wa sohbihi, dan kepada para sahabatnya. Antusolliya wa dhaif, sebenarnya begini, dan lipat gandakan itu solawat dan selamatkan itu. Allahumma wa dhaif, Allahumma mahabbati fihi, ya Allah, ya kan, dengan kecintaanku, dengan kasih sayangku, fihi, dalam Kanjeng Nabi itu, wa arifni, ajarilah kami, arafah, berikanlah ilmu, bihaqihi, dengan hak-haknya Kanjeng Nabi, wa rutabihi, dan juga dengan derajatnya Kanjeng Nabi, wa wafiqni ya Allah littibaihi, tolonglah kami untuk selalu mengikuti ittibaihi Kanjeng Nabi, wal qiyami bi adabihi, dan melaksanakan adab tata kromonya Kanjeng Nabi, wa sunnatihi, dan sunnah-sunnahnya, wa jma'ni alaihi, kumpulkanlah saya alaihi, pada Kanjeng Nabi, wa matti'ni bi ru'yatihi, dan gampangkanlah saya, mudahkanlah saya untuk bisa ru'yah, dengan bisa melihat Kanjeng Nabi, wa as'idni bimukalamatihi, dan berilah kebahagiaan, ya, kebahagiaan dengan wahyu-wahyu Allah, itu wahyu-wahyunya itu. Warfa'anni, dan tinggikanlah kami,
Al-awa, tinggikanlah, angkatkanlah kami. Artinya apa? Dari hilangkanlah tinggikanlah ani dari kami. Al-awaiqo. Awaik ini ketergantungan. Wal alaiqo dan ikatan-ikatan. Wal wasaito dan wasilah-wasilah, perantara-perantara. Wal hijaba dan penghalang-penghalang. Wasannif san'i dan hiasilah sam'i pendengaran, ma'ahu pendengaran saya bersamanya. Bila dzil khitabi dengan lazatnya, dengan nikmatnya pendengaran itu al-khitab. Jadi doa ini menghilangkan semua ketergantungan, ikatan pada siapapun, tapi berubah agar diisi dengan nikmatnya pendengaran itu. Wahai ini dan litalaqi minhu, dan hai ini tenangkanlah, sempurnakanlah agar untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi. Wa ahilni li hidmati, dan masukkanlah golongan itu li hidmati, golongan yang berhikmah kepada Kanjeng Nabi. Waj'al sholati alaihi nuron nairon, jadikanlah sholawatku ya kepada Kanjeng Nabi itu sebagai cahaya yang menerangi, cahaya yang mencerahkan. Kamilan mukammalan, juga sholawat yang sempurna dan menyempurnakan. Tohiron mutoharon, cahaya yang suci mensucikan. Mahian kulla zulmin wa zulmatin, yang menghapus dari setiap kedoliman dan mendolimankan. Wasyakin dan keraguan-raguan, wasyirkin dan syirik, wa kufrin dan kafiran, wa zurin, jadwal imsak. Sahur ya. Wa syirkin wa kufrin wa zurin dan aniaya wa wisrin lan dosa. Wa ja'alha, dan jadikanlah sholawat itu sababan lil tamhisi, menjadi sebab pengantar untuk pembersih kita. Wa marqan li'anala biha, dan menjadi perantara, menjadi pendekat untuk mencapai khususan memfokuskan, memresikno li'anala biha, apa itu, untuk mencapai a'la maqamil ikhlas, derajat makom yang tinggi, makom keikhlasan. Wa tasisilan, kekhususan hatta la yabqa fi rabbaniyatun li ghairika, sampai tidak ada dalam diriku fi-nya ada tasdidnya dengan fi pada diriku ada Tuhan selain dirimu, rabbaniyatun li ghairika, wa hatta asluha li hadratika, dan sampai engkau baguskan dengan kehadiran mungguwe kersan li hadratika. Wa akuna min ahli khususiyatika, dan saya menjadi ahli-ahli kekhususanmu, khususiyah. Mustamsikan bi adabihi, yang memegang teguh dengan adab tata kramonya, wa sunnati lan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Mustamidan min hadratihil aliyah, dan selalu memohon menjadi mustamidan, menjadi rujukan, bantuan dari setiap kehadiran al-aliyah fi kulli waqtin wahin, dalam setiap waktu dan setiap tempat. Ya Allah, ya Allah, ya Nur yang maha cahaya, ya Haqqu, ya Mubin yang maha hak, benar, ya Mubin yang maha fakta, jelas. Ini dibaca ya Allah, ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, ya Mubin, ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, Mubin, ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, Mubin, salasan, 3 kali hambalan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, kalau yang dikotai ini, kotai mulai qala Syekhul Imamul Wali Kabir Al-Qutbi Syahir, ini Sultan Muqarrabin wa Qutbi Dairatul Muhaqqiqin wa Sayyidil Arifina Sahibul Aqaramatil Dhahirati wal Asrul Bahira Sayyidi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ini kalau dalam baca dalail wiridnya tidak usah dibaca, yang di garis-garis ini. Jadi mulai kola ini nggak dibaca, nanti langsung kepada nama-nama Kanjeng Nabi, nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nah, itu tidak bisa, tapi ini saya baca saja karena ini bagian dari menyelesaikan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini tulisan ini yang ditulis murni oleh Sayyid Sulaiman Al-Jazuli, mulai dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Ya, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang memberikan hidayah, bimbingan pada kami, kepada kita, yaitu berupa iman dan Islam.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan sholawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, an-nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam, yaitu Nabi yang telah menyelamatkan istanqadana kita semuanya dari menyembah berhala, menyembah awthani wal asnam, hampir sama itu, awthan wal asnam. Wa ala alihi, kemudian juga sholawat dan salam kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, an-nujaba al-karim, sahabat-sahabatnya yang mulia, al-bararatil kiram. Apa itu an-nujaba? Yaitu yang bararah, yang selalu melaksanakan kebajikan dan yang kemuliaan, al-bararatil kiram. Nah, kemudian ini masuk ke kalimat-kalimat yang berupa fadhil a'mal dari min fadilati sholawat ala nabi. Wa ba'da dzalika, ini kalau ini saya agak cepat kan ini ya. Wa ba'da hadza fal ghardu fi hadzal kitab. Sudah ini tujuan dari menciptakan kitab ini adalah dzikr sholawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca zikir kepada sholawat. Wa fadailuha, dan keutamaan sholawat, nadkuruha mahdhufatal asanid. Kami menulis fadilah-fadilah sholawat ini, menyebutkannya ini adalah dengan membuang sanad-sanadnya, tidak ditampilkan sanadnya itu yang an itu. Liyashhula hifdhuha, untuk mempermudah menghafalkannya, alal qari, bagi yang membaca. Wa ya min ahamil muhimmat, ini adalah dari kitab-kitab atau dari sesuatu yang super penting, ahamil muhimmat, aliman yuridul qurba min rabbil arbab, terutama bagi orang-orang yang menghendaki mendekatkan diri kepada rabbil arbab, pada Allah, Tuhan yang rabbil arbab, Tuhan segala Tuhan itu yang membuat bimbingan. Wa sammaituhu bi kitabi dalailil khairat, dan kami namakan kitab ini adalah kitab Dalailul Khairat wa Syawarikil Anwar. Dan Dalailul Khairat wa Syawarikil Anwar ini nama kitab yang ditulis oleh Sulaiman Jazuli. Jadi dalil-dalil kebaikan, bukti-bukti kebajikan, dan juga terang, Syawarikul Anwar, terangnya cahaya. Fi dzikris sholati ala nabil mukhtar, pada zikir atau menyebutkan sholawat Nabi yang kita pilih, yang terpilih, ibtigha'an limardhatillah, dilakukan dalam rangka nyuprih ridhone pangeran, wa mahabbatan fi rasulil karim, dan karena cinta kepada Rasul Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mas'ul, Allah yang nanti akan tempat kembali kita, ya, mas'ul ayya ja'alana, semoga menjadikan kita semuanya li sunnatihi minat tabi'in, selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, walidzatihil kamilati minal muhibbin, dan mencintai zat-zatnya yang sempurna. Fa innahu ala dzalika qadir, karena sungguhnya Allah qadirun ala dzalik, menguasai, kuasa atas semua itu. La ilaha ghairuhu wala khaira illa khairu, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada kebajikan selain dari Dia. Wa huwa ni'mal maula, Dia adalah sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dari Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi dan juga maha azimun, maha agung. Faslun fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang keutamaan sholawat. Ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah tahu, firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru sudah kita terjemahkan. Wa yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a dzata yaumin wal busyra tura fi wajhihi. Suatu saat Kanjeng Nabi datang dan terlihat cerah, busyra fi wajhihi, wajahnya menyenangkan, sangat gembira. Faqala innahu ja'ani Jibril, Kanjeng Nabi ngendika bahwa Jibril telah menjumpai saya. Faqala ama tardo ya Muhammad alla yusolli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asran. Apakah kau tidak ridho, tidak rela, tidak senang, bahai Muhammad, bahwa orang yang membaca sholawat kepadamu satu
dari umatmu saya akan baca sholawat 10 kali. Wa la yusallima alaika ahadun min ummatika illa salamtu alaihi asran, juga begitu. Berikan keselamatan 1 kali kepadamu dari umatmu, maka saya akan berikan selamat sampai 10 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia, aulan nasi bi, di sisi kami adalah yang paling banyak membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholat alaihil malaikatu. Bahwa orang yang siapa yang baca sholawat, maka malaikat membaca sholawat, madama yusolli alayya falyuqallil indaka dzalika au liyukatsir. Asalkan adalah dawam, baik sedikit maupun banyak, malaikat akan baca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bi hasbil mar'i minal bukhli an udhkara indahu wa la yusolli alayya. Ini hadis yang cukup terkenal. Barang siapa yang disebut orang-orang bi hasbil mar'i minal bukhli, disebut dengan bakhil, orang disebut dengan medit, itu adalah ketika disebut namaku tetapi tidak membaca sholawat kepada saya. Ya kan itu. Baca sholawat doa Rasulullah Muhammad rak jawab. Sholawat alaih, ini rak jawab berarti wong medit. Ya. Nek cek didik berarti cek ngantuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsirus sholata alayya yaumal jumu'ah. Ya, perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Selain Jumat nggak usah, gitu ya. Ya, jadi baca sholawat, tapi perbanyak-banyaknya karena hari Jumat gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati marratan wahidatan kutibat lahu asru hasanatin wa muhiyat anhu asru sayyiatin. Ya, diulang-ulang terus. Jadi ini, karena saking pentingnya sholawat. Siapa orang di antara umatku yang baca sholawat 1 kali, maka akan ditulis 10 kebajikan dan akan dihilangkan palingkan dari orang yang baca itu adalah 10 kesayiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasmaul adzan wal iqamah. Barang siapa yang membaca ketika mendengarkan qomat dan azan, antara azan dan qomat itu, atau membaca azan dan qomat selesainya, Allahumma rabba hadhi ta'watin nafi'ah wa salatul qa'imah ati Muhammadin ladhi wasilatul fadilah wa bathu maqamah mahmudah alladhi wa'ata halat. Kalau orang baca doa ini maka diwajibkan lahu syafaati yaumal qiyamah, syafaatku nanti di hari kiamat. Berarti yang paling sering maca ini mono mumul iki. Nah, maca doa itu. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu sholli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Ini sering jadikan yang pondok itu. Jadi siapa yang baca sholawat di kitabku, ditulis biasanya di kitab, maka malaikat akan selalu membaca sholawat selama nama itu ada dalam kitab itu, nama sholawat tadi, nama kanjeng Nabi. Wa qala Sulaiman ad-Darani, man arada ayas'alallaha hajatahu falyukthir bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu barang siapa yang punya problem, punya hajat banyak, ya kan? Ayas'alullah hajatu, maka agar hajatnya itu dikabulkan oleh Allah, banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Tsumma yas'alillah hajatahu wal yahtim bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kalau punya hajat itu baca dan akhirnya ada sholawatnya. Jadi kalau doa kan mesti banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah paringi kayak kolonial tuh. Baru terakhir sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Terakhir ditutup dengan baca sholawat. Jadi tidak hanya depan saja. Fa inna Allaha yaqbalu sholataini wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma, ya kan? Jadi itu. Jadi Allah akan mengabulkan sholawat yang 2 sholawat yang isinya ada di antaranya itu. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya yaumal jumu'ati mi'ata marratin ghufirat lahu khati'atu thamanina sanatan. Nah, siapa orang yang membaca sholawat pada hari Jumat 100 kali, maka akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Ada umurnya kan 80. Ya sembuh lah. Ya, tapi artinya apa? Keutamaan sholawat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli alayya nurun 'ala sirat wa man kana 'ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Jadi jalur Abi Hurairah disebutkan bahwa orang yang membaca sholawat pada saya, pada ingsun, kata Nabi, ada nurun 'ala sirat, ada cahaya ketika nanti di Shiratal Mustaqim. Wa man kana 'ala sirat min ahli nur
lam yakun min ahli nar, pasti orang yang ada cahayanya tidak menjadi ahli neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya, sapa wong sing lali membaca sholawat pada saya, faqad ahta'a tariqal jannah, lali, dia tidak tahu jalannya surga kalau baca itu. Wa inna ma arada bin nisyan, yang disebut dengan lali tadi itu adalah at-tarku, jadi meninggalkan. Wa idza kana tariku yukhti'u tariqal jannah, jika dia meninggalkan maka dia salah jalannya surga. Kanal musalli alaihi salikan ilal jannah, sedangkan orang yang baca sholawat maka dia akan runtut salik melaku kepada jannah, kepada surga. Wa fi riwayati Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari jalur Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendika, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad, Jibril suatu saat datang kepada kanjeng Nabi berkata, hei Muhammad, la yusolli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malak, tidak ada orang yang bersolawat satu kepadamu Muhammad kecuali para malaikat itu adalah akan membaca solawat sab'una alfa malik, sab'una, kecuali 70.000 malaikat akan membaca salawat pada orang yang membaca itu. Oman sholat alaihil malaikatu kana min ahlil jannah, yang dibaca salawat disebut-sebut malaikat maka dia termasuk ahli jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktarukum alayya sholatan aktarukum azwajan fil jannah. Nah, ini mumu seneng ki. Ya, yang paling banyak baca salawat maka nanti akan banyak istri-istri dan suami-suaminya di surga. Ya, engko nek sing wedok protes iki. Mosok sing diwaca mau istri-istri tok. Ya. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya sholatan ta'diman li haqqi khalaqallahu azza wa jalla min dalikal qawli malikan lahu junahun bil masyriq wal akhar bil maghrib. Barang siapa yang baca sholawat, ya, ta'diman li haqqi, karena memuliakan, karena mengutamakan, mengagungkan hak-hakku, maka Allah akan menciptakan pada orang yang membaca sholawat al-qawlu malik, al-qawl, dengan satu kalimat sholawat tadi itu ada satu malaikat yang punya junah. Apa junah itu? Suwiwi, ya, punya bahasa Indonesia suwiwi apa itu? Sayap di masyriq, di timur, wal akhar bil maghrib, yang satunya di sayap, yang satunya di barat. Wa rijlahu, dan kemudian kakinya makru rotan fil ardi, kakinya menetap kekeh di bumi. As-sabi'ati sufla wa unuqi multawiyatun tahtal arsy, dan kemudian kakinya menetap di bumi dan kemudian lehernya berkembang multawiyah tahta arsy, di bawah arsy. Yaqulu wa azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla dawuh, lahu sholli alai abdi kama shalla ala nabihi, baca sholawat kepada hambaku sebagaimana baca sholawat pada kanjeng Nabi. Fa wa yusolli alaihi ila yaumil qiyamah, dan itu akan baca terus sampai hari kiamat. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaridanna alayyal haudha yaumal qiyamati aqwam ma a'rifuhum illa bi kasrati sholati alayya. Ya. Siapa orang lahir maka pasti akan berangkat kepada saya, kepada al-haudha yaumal qiyamah, telaga pada hari yaumul kiamat. Ya, aqwamu ma'arif wahum, dan itu lebih kokoh, lebih kuat dari apa yang kita ketahui, illa bikatu sholati, kecuali orang yang banyak baca sholawat. Jadi artinya orang yang banyak baca sholawat maka pasti akan berangkat menuju telaga yang nanti didapatkan barokah di hari kiamat itu. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrat. Nah, baca sekali maka akan sallallahu, Allah akan berikan salat 10 kali. Wa man shalla alayya asyara marrat sallallahu mi'ata marrat. Baca 10 maka sallallahu alaihi mi'ata marrat, 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marrat sallallahu alaihi alfa marrat. Wa man shalla alayya alfa marrat haramallahu jasadahu 'alan nar. Baca 1000 kali maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Wa tsabbatahu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah indal mas'alati wa adkhal jannata wa ja'at salatu alaihi nurun lahu. Dan kemudian ditetapkan dengan orang baca salawat itu adalah cahaya terang benderang yaumul qiyamati ala sirati, dan di atas di atas siratal mustaqim masirotahum simiati amin, ketika nanti akan perjalanan menuju siratal mustaqim yang lamanya sekitar mi'ati amin. Mi'ah berarti 500 tahun. 500 tahun nanti siratal mustaqim, padahal jari ini mau sak pipret tahun.
Tapi bacanya perjalanannya cukup lama. Wa ta'allahu bi kulli sholatin shallaha 'alaiha qasran fil jannah. Allah juga akan memberikannya setiap salawat itu adalah dengan satu qasran fil jannah. Apa itu? Gedung di surga. Qala dzalika au aktsar, baik sedikit maupun banyak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin shalla alayya illa kharajatis salatu musyratan man fihi min fihi. Jadi siapa yang orang baca sholawat maka tentu akan menjadi musyratan cepat dari itu. Fala yabqa barrun wala bahrun, dan juga tidak bisa melewati darat, bahar, lautan, wala syarqun wala gharbun, dari timur maupun barat, illa wa amuruhu bihi wal qawlu ana sholatun wa taqulu ana sholatu fulanin. Maka perjalanan cepat ya dari barat, laut sebagainya itu mereka itu akan melalui roda yang disebut dengan sholawat. Ana sholatu fulanin. Saya ini adalah gara-gara sholawatnya fulan bin fulan yang telah sholla ala Muhammadinil Mukhtar, yang baca pada sholawat pada kanjeng Nabi Al-Mukhtar. Khairu khalqillahi wa la yabqa syai'un illa wa sallallahu alaihi wa yukhlaqu min tilka surah ta'ira lau sabuna alfa jannah. Sama, itu juga sholawat akan mengantarkan kita dengan cepat dengan ta'ir Allahu sab'una alfa jannah, dengan memiliki sab'una alfa, apa itu, 70.000 suwiwi, fi kulli janahin sab'una alfa risah, dari masing-masing suwiwi tadi itu, sayap itu ada 70.000 risah bulu, wa fi kulli risatin sab'una alfa wajh, dari masing-masing risah tadi itu ada sab'una alfa, 70.000 wajah. Fi kulli wajhin sab'una alfa famin, nah, dari setiap wajah ada 70.000 fam. Apa famin? Mulut. Fi kulli famin sab'una alfa lisanin, ada 70 lisan. Fi kulli lisanin yusabbihullahu ta'ala bisab'ina alfa lughat, dari masing-masing lisan itu membaca tasbih kepada Allah dengan 70.000 bahasa. Wa yaktubullahu lahu thawaban dzalika kulli, dan kemudian dicatat dengan pahala semuanya itu. Artinya apa? Melipat gandakan tadi itu. Melipat gandakan membaca sholawat itu menjadi penting. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jumu'ati mi'ata marrat ja'at yaumal qiyamati wa ma'hu nurun. Barang siapa yang baca sholawat kepada saya ya pada hari Jumat 100 kali, maka akan datang pada hari kiamat bersamanya adalah cahaya. Lau qusima dzalika nur, andaikan cahaya itu dibagi di antara bainal khalqi kullihim la wasi'ahum, di antara makhluk semuanya, maka tetap bisa mencukupi itu. Dzukira fi ba'dil akhbari maktubun ala saqil arsi min manstiaqi ilayya rahmatuhu man sa'alani a'taituhu wa man taqarraba ilayya bi sholati ala Muhammad ghafarat lahu dzunubahu walau kana mithla jabatil bahr. Artinya siapa yang baca sholawat dan meminta kepadaku, maka a'taituhu, saya akan memberikannya. Barang siapa yang mendekat ilayya bi sholah ala Muhammadin, baca sholawat, ghafartu lahu dzunubahu, akan saya ampuni dosanya walau kanat mithla jabatil bahr, meskipun dosanya wakeh ya sampai seluas samudra itu. Wa ruwiya an ba'dis sahabah, diriwayatkan dari sebagian sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in annahu qala ma min majlisin yusalli fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibah. Dalam sebuah majelis yang di dalamnya ada membaca sholawat, maka di dalamnya akan ada raihatun thayyibah, ada wangian yang baik, bau yang wangi, hatta tablugha inan sama fatakul malaikatu hadza majlisun sulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai terbukanya langit dan di dalamnya turun malaikat dan menyebutkan bahwa majelis ini penuh berkah karena di dalamnya membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dzukira fi ba'dil akhbar, disebutkan di sebagian hadis bahwa annal abdal mu'mina awil amatal mu'minata idza bada'a bis sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba Allah, seorang budak yang mukmin dan memulai sesuatu dengan baca sholawat, futihat lahu abwabas sama, dibuka pintu langit, wasuradiqat, dan juga benteng-benteng langit, hatta ya ilal ars, sampai pada ars, fala yabqa malakun fis sama, dan tidak akan tetap dalam langit illa dalam malaikat sholla ala Muhammadin, kecuali di dalam langit itu ada orang yang ada sholawat pada kanjeng Nabi. Wa yastaghfiruna lidzalikal abdi awil amati masyaallah, dan semua yang di langit itu
mengampuni dosa-dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hajatun falyukthir bis sholati alayya fa innahu taksiful humuma wal kuruba wa tukatsirul arzaq. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, yang banyak masalah, punya kerupetan, punya hajat, maka bacalah sholawat kepada saya, katanya Nabi. Karena bisa mengungkap, membuka daripada kesulitan, keberatan, dan juga bisa memperbanyak rezeki. Wa taqdil hawaij, dan juga bisa mengkabulkan hajat-hajat. Wa an ba'dis sholihin annahu qala kana li jarun. Nah, ada sebuah riwayat dari orang-orang yang soleh mengatakan bahwa kana li jarun, ada suatu saat saya memiliki satu jar tetangga, jarun nasahun, yaitu tetangga yang menulis. Famata, jar itu meninggal dunia. Fara'aituhu fil manam, maka suatu saat saya mimpi, kata orang soleh tadi. Faqultu lahu, saya berkata padanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu? Faqala ghafaroli, Allah mengampuni saya. Faqultu fabima, dengan apa Allah mengampuni? Faqala kuntu idza katabtum isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya ketika saya menulis nama Nabi Muhammad dalam kitab fi kitabin, dalam kitab sholaitu alaihi, saya membaca sholawat. Fa'atoni Rabbi, kemudian Allah memberikan kami ganjaran. Apa itu? Mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbin. Tidak disebut orang mukmin yang sebenarnya sampai orang itu mencintai saya melebihi dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia pada umumnya. Wa fi hadithi Umar, dari hadis Umar disebutkan, anta habu ilayya ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, min kulli syai', dari segala sesuatu, illa nafsi lati baina jambaya, sampai kecuali pada diriku antara baina lambung. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, la takunu mu'minan hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak disebut orang-orang mukmin sampai orang itu mencintai aku melebihi dirinya. Faqala Umar, walladzi anzala alaikal kitab la anta ahabbu ilayya, Allah yang menurunkan kepadamu kitab, la anta ahabbu ilayya, engkau sungguh lebih aku cintai min nafsi, dari diriku, allati baina jambayya. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar tamma imanuka. Kalau sudah demikian, Rasulullah menyebut engkau sudah sempurna imanmu ya Umar. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata akuna mu'minan wa fil lafdin akhar mu'minan shadiqan, qala idza ahbabtallahu faqila wa mata uhibballahu, qala ahbabta Rasulullah faqila wa mata uhibba Rasulullah, qala itaba'ta tariqatahu wasta'malta sunnatahu. Jadi ternyata sekali lagi orang melakukan cinta kepada Rasulullah disebut dengan mukmin ketika dia cinta kepada Allah. Bagaimana disebutkan cinta kepada Allah? Ketika dia cinta kepada Rasulullah. Bagaimana disebutkan cinta Rasulullah? Ketika dia mengikuti thariqah dan sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara melaksanakan sunnah dan mencintainya itu adalah wa baghadat bi buhdihi, termasuk membenci apa yang dibencinya. Wa walaita bi wilayatihi, dan juga berpaling sebagian diperpalingkan oleh Kanjeng Nabi. Wa adaita bi adawatihi, dan juga memusuhi orang-orang yang dimusuhi Nabi. Wa yatafawutan nasa fil iman, dan kebanyakan macamnya manusia atau kesalahan iman dalam hati manusia ala qadri tafawutim fi mahabbati, semuanya atas kemampuan cintanya pada Kanjeng Nabi. Wa yatafawatuna fil kufri, juga demikian membenci kesalahan orang kufur sebagaimana Kanjeng Nabi membencinya. Ala la imana liman la mahabbata lahu. Ini kesimpulannya. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada iman, tidak ada kepercayaan bagi orang-orang yang tidak ada cinta di dalamnya. Nah, ya, jenenge cinta, intinya salah satu itu adalah intinya daripada percaya. Nah, ala la imana, tidak disebut dengan iman, liman la mahabbata lahu, tidak disebut dengan percaya kalau tidak ada cinta di dalamnya. Ini bisa jadi update status ini. Ala la imana liman la mahabbata lah. Ya,
ora usah percaya nek ora ono cinta dalamnya. Intinya begitu. Wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara mukminan yakhsha'u masabab, melihat seseorang mukmin khusyuk. Apa sebabnya? Fidzalika faqala man wajada li imani halawah. Ketika di dalamnya ada kelezatan iman itu. Wa khosya'a, dan khusyuk. Amalam yajidha, dan tidak menemuinya, lam yahsa, maka tidak khusyuk. Faqila bihi tujad au bihi tanal, baik itu jempuhnya atau tidak. Watuk sabu atau diupayakan kola bisidqil hubbi, dengan kesungguh-sungguhan cinta fillah. Wakila wa bihi yujadu hubbillah au bihi yuktasabu bihi, apapun yang dicintai atau yang diusahakan. Faqala yuhibbu Rasulillah, mencintai Rasulullah, faltamisu ridho Allahi wa ridho Rasulillah fi hubbihima, dan itu ridho Allah dan ridho Rasul kepada cintanya keduanya. Ya cukup, ini nanti bisa kita lanjutkan. Ini agak cepat karena memang ini fadhail. Nanti ketika sudah mulai masuk teksnya, kita akan baca sambil mulai lebih penghayatan. Biasanya tadi saya ulangi, mulai dari kalimat apa itu? Ini faedah berapa banyaknya ini tidak dibaca nanti ketika membaca wirid Balaitul Khairat itu. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil iman wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi an-nujabail barotil kiram. Lah ini nanti langsung setelah ini masuk ke membaca pada nama-nama nabi. Nah, tapi ini fadhailnya saja. Jadi tidak kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, besok kalau nanti sebetulnya kalau membaca Asmaul Husna itu yang 99, membaca satu nama itu kalau mau dijelaskan satu SKS, panjang. Maknanya apa Al-Qabid, bisa melihat bukunya misalnya Quraisy Shihab tentang 99 Asmaul Husna. Ini juga begitu. Nanti nama-nama Nabi juga begitu. Banyak hal yang bisa kita jadikan contoh, inspirasi untuk kita semuanya agar selalu membaca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal ahwali muqadahi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.